Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana dari kelas 4 Abdullah bin Abbas di SD Islam Al-Husna. Hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Dan masih di subtema 1, yaitu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Anak-anakku yang ibu guru sayangi, sebelum kita mulai belajar, yuk kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita mulai membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang dengarkan penjelasan Bu Guru ya. Perhatikan juga videonya. Hari ini kita akan belajar muatan IPA tentang KD 3.1 yaitu bagian tumbuhan dan KD 3.8 tentang kerusakan lingkungan. Dan kita juga akan belajar muatan PKN KD 3.2 yaitu tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Nah, sekarang perhatikan penjelasan tentang IPA. Ya, bagian-bagian tumbuhan. Seperti kita ketahui, Allah telah menciptakan makhluk hidup di bumi ini yang berupa 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu adalah akar. Akar biasanya terletak di dalam tanah, tetapi ada juga yang terletak di atas tanah. Kemudian ada batang. Batang biasanya berwarna coklat, dan kemudian ada daun. Daun biasanya berwarna hijau. Kemudian ada biji. Biji ini biasanya terletak di dalam buah, ya. Dan kemudian juga ada bunga yang biasanya berwarna-warni indah sekali. Nah, semua bagian-bagian tumbuhan ini memiliki fungsi-fungsi. Sekarang, Bu Guru akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Perhatikan ya. Bagian yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa oleh air ketika turun hujan. Nah, zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, sekarang kita akan belajar jenis akar. Jenis akar ada 2 macam, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Perhatikan bentuknya. Akar tunggang, ini adalah akar tunggang, terdiri atas 1 akar besar. Ini 1 akar besar dan akar-akar lain yang merupakan cabang dari akar utama. Akar yang besar nih yang di tengah, kemudian ada cabang-cabang lain dari akar utama. Ya, kemudian ada juga akar serabut. Perhatikan bentuknya. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil-kecil. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping 1, contohnya padi dan jagung. Sedangkan akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping 2, contohnya mangga dan jambu. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk akar yang lain. Ya. Nah, yang pertama ini adalah akar nafas. Akar nafas yaitu akar yang tumbuhnya tegak lurus ke atas sehingga timbul dari permukaan tanah atau air. Adapun akar nafas ini terdapat pada tumbuhan darat
dan tumbuhan air. Akar nafas mempunyai banyak celah untuk jalan masuk udara. Contohnya seperti akar pada pohon kayu api. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini adalah akar pelekat, yaitu akar yang tumbuhnya di sepanjang batang yang gunanya untuk menempel pada kayu, tembok, atau tumbuhan lain. Akar ini hanya terdapat pada tumbuhan yang memanjat saja, seperti contohnya pada tumbuhan lada dan tumbuhan sirih. Oke. Nah, berikutnya adalah akar gantung. Akar gantung ini tumbuh di bagian batang tumbuhan di atas tanah. Akar ini menggantung dan tumbuh ke bawah, yakni ke arah tanah. Contohnya seperti akar pada pohon beringin. Ya, kalau kamu pergi main ke gor atau ke stadion waktu kita pramuka atau kegiatan pramuka, itu kamu lihat di situ ada akar gantung yang berasal dari pohon beringin yang di dekat taman itu. Berikutnya adalah akar tunjang. Ya, awas perbedaannya dengan yang tadi. Kalau tadi itu akar tunggang, sekarang ini adalah akar tunjang, yaitu akar yang tumbuhnya dari bagian akar bawah ke segala arah. Akar ini seolah-olah menunjang atau memperkokoh batang. Contohnya seperti akar pada pohon pandan dan pohon bakau. Bisa dipahami penjelasan Bu Guru? Nah, sekarang kita ke bagian tumbuhan yang lain, yaitu batang. Ya, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ingat, fungsinya mengalirkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan, kemudian tempat tumbuhnya, daun, bunga, dan buah, dan tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, batang pohon itu ada yang memiliki batang berkayu. Ini adalah contoh batang berkayu, yaitu pohon jati, contohnya pohon mangga dan pohon beringin. Nih, batang berkayu ini memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Ya, selain itu, kita juga ada batang basah dan berongga. Contohnya seperti bayam, seledri, jagung, dan rumput. Batang basah dan berongga lunak ini mengandung air dan udara yang lebih banyak. Yuk, sekarang kita lanjut ke bagian daun. Daun, bagian tumbuhan ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau daun yang disebut klorofil. Daun itu terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Ya. Fotosintesis itu apa sih? Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Nah, daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Kita lihat. Di sini ada tulang daun yang menyirip, kemudian melengkung, dan kemudian menjari. Dan ada juga yang sejajar. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian daun. Ada yang namanya helai daun, kemudian ada tulang daun, ini yang bentuknya seperti saraf-saraf kita. Kemudian ada pelepah daun, dan ada tangkai daun. Nah, ini adalah contoh dari bentuk tulang daun yang menyirip seperti sirip tuh. Kita lihat. Dan kemudian ini adalah yang menjari seperti jari-jari tangan kita. Dan ini adalah sejajar lurus tuh. Ya. Dan ini adalah melengkung. Oke. Yuk, sekarang kita ke pembahasan berikutnya. Bagian yang berikutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji.
Nah, bunga itu memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat perkembangbiakan, yaitu putik. Ini perhatikan, putik ya, dan benang sari. Benang sari itu adalah alat kelamin jantan dan putik adalah alat kelamin betina. Nah, ketika penyerbukan terjadi, maka akan terjadi pembuahan. Penyerbukan itu biasanya dibantu oleh hewan seperti kupu-kupu, serangga, dan juga dibantu oleh angin. Nah, bunga itu tersusun atas beberapa bagian, yaitu mahkota yang berwarna merah ini, kemudian kelopak yang ada di bawahnya ini, hijau yang ada di bawahnya ini, kemudian ada tangkai, putik, dan benang sari. Oke. Selanjutnya kita lihat biji. Buah dan biji ini adalah satu kesatuan. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Nah, putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh menjadi biji. Biji dilindungi oleh daging buah. Buah dari setiap tumbuhan memiliki bentuk yang beragam. Ya, kita lihat. Biji ada yang berkeping satu dan ada juga yang berkeping dua. Biji yang berkeping satu disebut monokotil dan biji yang berkeping dua disebut dikotil. Ini adalah contoh dikotil, ketika dibelah dia akan menjadi dua, dan monokotil ini tidak bisa dibelah. Ya, contohnya adalah jagung yang monokotil dan kacang untuk yang dikotil. Nah, kita lihat bentuk-bentuk biji yang lain. Ini ada biji semangka yang kecil-kecil, ada biji anggur, biji kesemek, persik, apel, dan alpukat. Baik anak-anak, bisa dipahami kan penjelasan Bu Guru? Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan. Tumbuhan yang telah dilimpahkan kepada kita, yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, seharusnya kita jaga dan kita rawat agar kelestariannya terjaga untuk anak cucu kita nantinya. Ya, karena yang memakai itu tidak hanya kita saja, tetapi generasi mendatang. Nah, tumbuhan itu memiliki banyak manfaat, yaitu dapat menjadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kita berhak memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Nah, setiap hari kita menggunakan kertas ya saat kita pergi ke sekolah untuk beragam keperluan. Nah, kita berhak menggunakan kertas untuk menulis. Namun, kita juga wajib menghemat penggunaannya. Mengapa? Karena kertas ini berasal dari batang pohon. Jika kita tidak hemat saat menggunakan kertas, maka akan semakin banyak pohon-pohon yang ditebang. Penebangan pohon yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan oksigen yang dihasilkan semakin berkurang. Ya, jadi bijaklah kita dalam menggunakan kertas. Kita lihat nih, tumbuhannya ditebang, kemudian diolah sedemikian rupa menjadi pulp dan lain sebagainya sehingga menjadi kertas dan kita konsumsi. Jadi kewajiban kita adalah menghemat penggunaan kertas. Oke, hak dan kewajiban apa lagi ya dalam memanfaatkan tumbuhan itu? Ya, salah satu manfaat tanaman adalah membuat udara kita menjadi segar. Nah, memperoleh udara segar itu merupakan hak kita semua. Akan tetapi, kita juga berkewajiban merawat dan menyiraminya. Merawat tanaman itu dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Setelah itu, kita melakukan kewajiban kita. Nah, setelah itu baru kita memperoleh hak, ya. Setelah kita melakukan kewajiban kita, menyirami dan memupuknya, maka kita akan memperoleh hak, yaitu mendapatkan udara yang segar dan lingkungan yang sehat. Setuju kan? Bu Guru berharap kamu berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Dan kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar kita. Misalnya,
Saat kita merawat tanaman, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya juga agar tidak layu dan mati. Dan kita bisa menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut serta menikmati udara yang sejuk. Indah sekali ya hidup ini. Kalau misalnya lingkungan kita ini sejuk, udaranya segar, tidak usah harus pergi ke puncak atau ke tempat-tempat yang rindang. Kita tidak harus pergi jauh, tetapi di lingkungan sekitar kita, kita bisa menikmatinya. Nah, akan tetapi terkadang ada juga manusia yang memanfaatkan lingkungan itu terlalu berlebihan, ya, sehingga timbul banyak kerusakan. Di antaranya adalah kerusakan hutan. Ya, terkadang ada orang yang membuka lahan dengan pembakaran hutan. Kebakaran hutan ini bisa mengakibatkan satwa-satwa kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Dan di laut ada juga nelayan yang menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut, misalnya rusaknya terumbu karang dan berkurangnya populasi hewan tertentu seperti penyu. Dan ada juga manusia yang memanfaatkan atau memburu hewan-hewan langka, padahal ini tindakan yang dilarang. Ya, perhatikan hewan itu, coba kamu bayangkan. Apa dampak dari kegiatan tersebut bagi kelangsungan hidup harimau ketika ada orang yang memburu harimau? Dan pasti akan terjadi ketidakseimbangan alam. Dan apakah kamu setuju dengan kegiatan pembukaan perkebunan dengan cara membakar hutan? Tidak setuju kan? Dan bagaimana pula dengan cara menangkap ikan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan? Hal-hal seperti ini seharusnya tidak kita lakukan. Karena lingkungan yang ada di sekitar kita semuanya untuk dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi tidak dengan cara yang serakah, ya. Begitulah manusia berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang itu akan menimbulkan berbagai masalah. Sebaiknya kita menjaga lingkungan kita dan memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Oke anak-anak, ya, demikian pertemuan kita hari ini, materi kita hari ini. Semoga kamu bisa memahami apa yang Ibu Guru sampaikan, yaitu tentang hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, dan juga mengetahui lebih jauh tentang bagian-bagian tumbuhan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment dengan bahasa yang santun dan bijak. Ya, sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.